Tetapi ada orang-orang tertentu yang mencari-cari Rasul, mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tetapi Rasul tidak mengakui dia sebagai umatnya. Ada juga orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada datangnya hari kiamat, tetap Allah nyatakan mereka tidak beriman. Kita sering membaca ayatnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang yang menyatakan kami percaya kepada Allah dan kami percaya juga kepada datangnya hari kiamat. Sama sekali tidak diakui oleh Allah, rugi. Kita berharap kita masuk ke dalam kelompok yang kedua. Saya katakan kelompok yang kedua supaya mudah dihafal dan mudah diingat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-4. Iya. Jadi begini Ustadz. Supaya kita tadi termasuk dalam golongan orang yang beriman ini, maka kita sebenarnya perlu, apa sih sebenarnya keuntungan bagi kita menjadi orang yang beriman yang baik? Iya, tafadhol Ustaz. Baik. Para pendengar ahli saum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah nyatakan mereka orang-orang yang benar-benar beriman, mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya. Bagi mereka Allah Subhanahu wa taala berikan 3 keuntungan. Hal ini sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka diberikan pangkat, derajat, kedudukan, dan orang yang diberikan pangkat, derajat, dan kedudukan di sisi Allah akan dijadikan kekasih-kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa maghfirah. Artinya ampunan dari Allah. Ada satu pintu yang terus-menerus dibuka oleh Allah, kecuali datang 2 hal pintu taubat itu tertutup, yaitu apabila ajal seseorang sudah sampai di tenggorokannya. Dan jika matahari sudah terbit dari barat, pintu ampunan Allah akan tertutup. Ketika seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, betapapun besar dosanya, maka ia akan mendapatkan maghfirah. Orang-orang yang benar beriman akan mendapatkan ampunan. Kalau terlanjut berbuat dosa, segera minta ampun dan istighfar kepada Allah. Kemudian diiringi dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, warizqun karim. Rizki yang barokah. Ketika seseorang mendapatkan rizki, maka rizki yang ia dapat membuat orang tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin taat kepada Allah. Siapakah orang-orang yang benar-benar beriman? Apakah kita termasuk ulaika humul mu'minuna haqqan? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang benar-benar beriman. Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya.
dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain diterangkan, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Iya, baik Ustaz. Jadi dari dua ayat yang sama-sama kita dengarkan tadi yang sungguh indah dibacakan oleh Ustaz tadi. Masya Allah. Tadi sepertinya ada ciri-cirinya ya orang yang beriman itu Ustaz. Ada ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya nih pada ayat tersebut apa ya Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Para pendengar ahli saum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan ayat tersebut menyampaikan gambaran kepada kita secara jelas bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman di antaranya, yang pertama, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Artinya ciri-ciri orang yang benar-benar beriman senang kebaikan, membenci tiga hal. Yang pertama, benci kepada kekufuran. Yang kedua, benci kepada kefasikan. Yang ketiga, benci kepada kemaksiatan. Apakah kita termasuk orang yang berpihak kebaikan, menjalankan kebenaran, kemudian benci kepada tiga hal, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan? Kalau itu yang ada dalam diri kita, maka kita tergolong dan termasuk orang yang benar-benar beriman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar dipelajari, bukan sekedar dikaji dan dihafalkan. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, semakin bertambah keimanannya. Artinya, orang yang senang membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, kita tanya diri kita, lebih banyak mana kita mendengar Al-Quran atau musik? Lebih banyak mana baca Al-Quran dengan status WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya? Kita kembalikan ke diri masing-masing. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didiklah anak-anakmu dengan tiga hal. Yang pertama, cinta kepada nabimu, cinta kepada rasulmu. Yang kedua, cinta kepada keluarga nabi. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an. Sebab orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lindungan singgasananya Allah bersama para nabinya dan orang-orang yang suci. Pada hari tidak ada perlindungan selain dari perlindungannya. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga, orang yang berserah diri kepada Allah, tawakal, pasrah hanya kepada Allah. Seseorang telah berikhtiar, berusaha, tetapi tawakalnya 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang benar-benar beriman bukan hanya diucapkan, tetapi senantiasa mendirikan sholat. Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan puasa, tetapi dengan mencari rizki yang halal,
maka dosanya dapat diampuni. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi realisasi dari sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta dapat mentransfer kebaikan itu kepada orang lain. Yang terakhir, infaknya baik, sodakohnya juga baik. Hal ini dilakukan tanpa ada tendensi lain, tetapi semata-mata tidak lain sebagai perwujudan perasaan senang dan ungkapan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh akan menyuburkan pada hati manusia sifat-sifat kebaikan dan akan memperkembangkan harta mereka. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio RRI dan ahli saum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian gambaran secara garis besarnya ciri-ciri dari orang-orang yang beriman sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan dari uraian materi tadi, bahwa ukuran keimanan seseorang bukan hanya sebatas ucapan, tetapi apakah tutur katanya baik, tidak menyakiti hati orang, apakah tetangganya merasa nyaman berada di sampingnya. Artinya hablum minan nas dijaga dengan baik. Sedangkan hablum minallah, iman hanya kepada Allah, selalu tetap mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Semoga apa yang sama-sama kita dengarkan berkesan, Allah memberikan kesan dalam hati kita, sehingga apa maksud dari ayat tadi, yaitu menjadi ciri-ciri orang yang beriman ada dalam diri kita, sehingga nantinya kita dapat selamat, menjadikan wasilah bagi kita selamat bukan hanya saja di dunia ini, namun juga di akhirat nanti. Baik, terima kasih Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian tadi telah disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim. Semoga apa yang sama-sama kita dengarkan Allah berikan kefahaman dalam diri kita. Amin, Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami mohon undur diri. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.